suku Masjid At-Taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan ingkang mubarakah menika kita mengkaji kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali mendika pilih manungsa kala wau wonten sekawan golongan. Ingkang nomor sepindah ingkang diwastani rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Maksudipun seseorang yang tahu berilmu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Dirinya tahu artinya orang itu sadar berilmu dan dia tahu kalau dirinya tahu serta memberikan ilmunya itu kepada orang lain, ataupun sadar dirinya itu berilmu, bahwasanya dirinya itu berilmu dan ilmunya itu disampaikan kepada orang lain sebagaimana balighu anni walau ayah, sampaikanlah ilmu itu kepada orang lain meskipun hanya satu ayat, tidak didiamkan sendiri, tidak dimiliki sendiri, artinya ilmunya itu bisa bermanfaat bagi orang lain, lebih-lebih ilmu agama, ilmu dari segala disiplin ilmu. Maka supaya ilmunya ini memberikan keberkahan, supaya dirinya itu bisa bermanfaat bagi orang lain, maka berikanlah ilmu kepada orang lain, tularkan ilmu orang lain. Seperti Pak Isan dengan ikhlas, tidak ada unsur apa-apa, yaitu mendakwahkan ilmu-ilmu agama ini, termasuk kita yang ngaji bareng, termasuk saya seperti juga sama-sama belajar ngaji. Nah, belajar ilmu yang formal itu seperti di sekolahan, kampus formal itu rata-rata menjadi orang yang pintar, kemudian pengen nilainya baik, rapotnya baik, ijazah baik, kemudian dapat pekerjaan. Apalagi kalau lulus kuliah mendapat predikat komlot. Tetapi ada ilmu yang tidak bisa dilihat gedungnya, fisiknya, yang tidak bisa dilihat gurunya, yaitu kampusnya adalah kampus kehidupan, dosennya adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan guru sejati. Nah, oleh karena itu dalam belajar ilmu di kampus, sekolah itu banyak teori, tapi kalau prakteknya inilah kita harus sama-sama belajar. Bagaimanapun setelah selesai kuliah, selesai sarjananya, mau tidak mau, suka tidak suka harus terjun di dalam kehidupan masyarakat. Antara teori dengan prakteknya beda jauh. Oleh karena itu belajar kita dalam kehidupan. Saya juga belajar saking panjenengan sedoyo, belajar kesabaran panjenengan, belajar keilmuan jenengan, termasuk jenengan kadang di bidang umpamanya saya harus belajar bagaimana mengembangkan ekonomi kepada Pak Soleh, saya harus belajar kepada sabar kepada Pak Sumiran, juga belajar kepada panjenengan sedoyo di bidang-bidang yang lainnya. Dan ilmu itu harus diberikan kepada orang lain, yaitu khairun nasu anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang golongan yang pertama, aturipun Imam Al-Ghazali. Orang yang berilmu, dia sadar dia berilmu dan ilmunya itu diajarkan kepada orang lain, termasuk ustadz, ustazah, guru TPQ, TPA, Madin dan sebagainya, diajarkan kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya ini bisa membaca Al-Quran, tahu agama, dan kemudian dia menjadi orang yang soleh dan solihah. Nomor dua, aturipun Imam Al-Ghazali, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Napa maksudipun? Seseorang yang tahu berilmu tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Nah, niki. Dia berilmu tapi tidak sadar dirinya adalah berilmu. Oh, ternyata orang itu pintar, tetapi dia nggak sadar orangnya itu pintar. Nah, jenis ini adalah orang yang tertidur, atau Imam Al-Ghazali. Tertidur artinya itu tidak sadar bahwa dirinya itu berilmu dan ilmunya itu tidak mau mengajarkan kepada orang lain. Jadi dirinya ini kurang bermanfaat, ilmunya tidak bermanfaat, bagaikan pohon yang kering yang tidak berbuah. Nah, inilah yang harus kita sadarkan terhadap diri kita sendiri itu. Jadi orang berilmu tidak sadar dirinya
belum sadar dirinya berilmu dan tidak mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Golongan yang ketiga ataupun Imam Al-Ghazali, rajulun yadri wala yadri annahu la yadri. Apa maksudnya nomor 3? Seseorang yang belum berilmu, sadar dirinya itu belum berilmu. Nah ini, jadi sadar dirinya berilmu, ya kemudian menyadari dirinya belum berilmu. Orang menyadari dirinya berilmu, memang dirinya belum berilmu. Nah ini berarti sebaik-baiknya orang. Nah ini namanya perlu belajar juga. Kita ini sama-sama belajar. Jadi orang belajar tidak ada batasnya, dari sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat. Jadi di dalam kandungan kita ini sudah belajar, yang mengajari adalah orang tua kita masing-masing. Oleh karena itu tidak ada batasnya namanya belajar. Sehingga aturipun ulama, orang yang belajar Al-Quran 2 ayat, memahami bacaannya, tafsirnya, kemudian nahwu sorobnya, kemudian dan bisa mengamalkannya, itu lebih mulia daripada orang yang membaca Al-Quran 30 juz. Meskipun hafal Al-Quran itu baik, tetapi alangkah baiknya orang itu mempelajari Al-Quran secara mendalam lagi. Istilah sekarang adalah pembelajaran deep learning, artinya pembelajaran secara mendalam, tidak hanya dihafalkan, dibaca, dimengerti. Kelemahannya adalah kurang menjalankan isi apa yang dipelajarinya. Dan inilah yang membuat Islam itu kemunduran, karena apa? Proses pendidikannya hanya dibaca, didongengkan, diceritakan, kemudian tidak diamalkan. Nah itu akhirnya apa? Nilai-nilai ke-Islam ini justru kadang-kadang negara lain yang bukan agama Islam yang menjalankan. Contoh umpamanya kebersihan. Di Jepang itu sangat sadar sekali terhadap kebersihan. Kalau kita nyuwun sewu ngapunten, itu buang rokok, puntung rokok sembarangan, membuang sampah sembarangan. Nah, padahal konsepnya Islam yang punya, tetapi yang menjalankan orang yang bukan Islam. Dan inilah yang membuat kemunduran daripada umat Islam. Hanya dibaca, tetapi yang mengamalkan orang-orang yang bukan beragama Islam. Nah ini dunia pendidikan harus merubah diri, bagaimana ajaran agama Islam ini tidak hanya sekedar kita mencari ijazah, mencari rapot, tetapi intinya adalah bagaimana ajaran itu bisa diterapkan sehingga tuntutan ilmu yang dipelajari itu membentuk orang yang terampil, orang yang beriman, orang yang karakternya baik, seperti halnya yang dicontohkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, aturipun Imam Al-Ghazali, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Apa maksudipun? Seseorang yang belum berilmu, dirinya itu tidak sadar bahwasanya dirinya itu masih belum berilmu. Nah ini yang keempat, yang paling muhasabah, dirinya itu belum berilmu, dia kurang sadar dirinya belum ilmu. Artinya apa? Merasa dirinya itu tidak perlu belajar. Oleh karena itu belajar itu diperintahkan oleh Allah waktu wahyu pertama kali turun, yaitu Iqra, belajar secara zahir dan belajar secara batiniah, bahkan belajar secara kehidupan, belajar hidup. Makanya belajar hidup itu bagaimana yang baik. Demikian materi pada pagi hari ini. 4 macam kategori orang hidup di dalam dunia itu menurut Imam Al-Ghazali. Dalam ulangi malih, golongan yang pertama adalah golongan rajulun yadri wa yadri annahu yadri, seseorang yang punya ilmu, dia sadar dia berilmu dan mengajarkan ilmunya. Yang kedua adalah rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, seseorang yang sadar dirinya berilmu dan dia memiliki ilmu dan ilmunya itu tidak mau disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, seseorang itu menyadari dirinya belum ilmu dan belajar supaya mendapatkan ilmu. Yang keempat ini yang harus kita berusaha, yaitu dia yang disebut dengan rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, yaitu seseorang yang belum berilmu, dirinya tidak sadar belum berilmu, maka berusaha supaya kita ini mendapatkan ilmu. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita terus belajar dan belajar tanpa putus-putusnya, termasuk kita majelis ilmu di sini. Mudah-mudahan
kita semuanya itu menjadi orang yang berilmu dan melaksanakan ilmunya, menuntun kita selamat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mangkatan menawi kekurangan kekeliruan dalam nabi samudra pangasami wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.